Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Balikpapan. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran dengan metode snowball throwing. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marinda, berpindah doa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Marinda, Hadir, Bu. Anissa Monita, Hadir, Bu. Yofi Elsa, hadir. Tantia, Hadir, Bu. oke, semuanya lengkap ya. Ibu mau tanya dulu, minggu lalu kita belajar apa? Cerpen, Bu. Cerpen, ada yang bisa jelaskan apa itu cerpen? Saya. Oh iya, oke, Anissa silakan jelaskan. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Oke, bagus ya jawabannya. Berarti Anissa Monita tadi malam belajar sebelum berangkat ke sini. Selanjutnya Ibu mau menyampaikan tentang materi pokok, yaitu kita hari ini membahas tentang berita. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, di sini Ibu mau bagi teks berita dalam beberapa bagian. Kita yang pertama akan mempelajari tentang pengertian teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia yang biasa kita temui sehari-hari. Nah, biasanya berita itu bisa kita tulis melalui apa yang pertama? Media cetak. Yang kedua, disiarkan bisa melalui radio. Pasti kan kalian juga pernah mendengar atau membaca melalui media cetak, melalui radio, dan juga bisa ditayangkan di televisi. Lalu diunggah di situs web. Nah, untuk zaman sekarang mungkin biasa kita ditemui di YouTube juga bisa. Nah, selain pengertian teks berita, di sini juga ada struktur berita. Struktur berita itu terdiri dari judul, lalu teras atau lead, dan yang terakhir tubuh berita. Nah, judul itu apa? Judul itu berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Sedangkan teras atau lead dalam berita itu biasanya terdapat dalam paragraf pertama. Biasanya lead itu merupakan peristiwa yang diberitakan secara singkat, setidaknya mengandung apa, di mana, siapa, dan kapan. Lalu ada tubuh berita. Tubuh berita itu berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Di bagian ini banyak mengulas mengenai jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lalu selanjutnya kita mempelajari tentang ciri-ciri dalam teks berita. Ciri teks berita itu ada beberapa. Yang perlu kita pelajari yang pertama adalah fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu mengandung sebuah peristiwa yang bukan bersifat imajinatif atau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, berita itu harus up to date. Up to date itu apa maksudnya? Jadi berita itu harus diperbaharui setiap hari sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Lalu selanjutnya berita itu harus
luar biasa. Kenapa berita itu harus luar biasa? Berita harus luar biasa karena berita harus mengandung peristiwa-peristiwa yang diberitakan yang jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, berita itu harus penting dan ternama. Artinya apa? Peristiwa itu harus melibatkan orang-orang yang penting, yang dikenal masyarakat. Contohnya siapa saja? Ada pejabat, ada aktris, ada politikus, ada seniman. Nah, lanjut. Sudah ada pengertian teks berita, ada struktur berita, ada ciri teks berita. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Bisa dibuka bukunya, Ibu diktekan terus kalian tulis. Yang pertama, memulai kalimat dengan kata depan dan benda. Ulangi, memulai kalimat dengan kata depan dan benda. Selanjutnya, yang kedua, memulai dengan kata kerja dasar. Yang kedua, memulai dengan kata kerja dasar. Yang ketiga, memulai dengan sebuah kutipan. Yang ketiga, memulai dengan sebuah kutipan. Dan yang terakhir, mulai dengan sebuah pertanyaan. Yang terakhir, mulai dengan sebuah pertanyaan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke unsur berita. Apa sih unsur berita itu? Unsur berita itu memuat 5W 1H. W yang pertama adalah who, siapa. Memuat keterangan orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut, siapa orang itu. Dan yang kedua, when. W yang kedua adalah when, yaitu kapan. Kapan? Kapan itu merujuk pada waktu di mana kejadian peristiwa itu terjadi. Yang ketiga itu where. Where itu apa? Di mana. Di mana kejadian itu terjadi, lokasinya secara konkret dalam berita tersebut. Yang keempat, why atau mengapa. Memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa itu. Nah, di sini sudah ada who, when, where, why, lalu ada how. Bagaimana. Nah, bagaimana ini menjelaskan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut gitu. Jadi unsur-unsur berita yang harus diingat seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut. Jenis berita. Bisa sambil dicatat jenis beritanya itu. Yang pertama itu ada namanya straight news. Straight news itu adalah berita langsung apa adanya. Dicatat ya. Yang kedua ada hard news. Hard news itu apa? Hard news adalah peristiwa yang tiba-tiba. Yang ketiga ada soft news sebagai pendukung berita utama. Lanjut, ada dead news, merupakan pengalaman semua informasi yang diperoleh. Lanjut, ada investigation news, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Lanjut, yang keenam, interpretative news, berdasarkan pendapat atau penelitian penulis dan reporter. Karena metode pembelajaran ini menggunakan snowball drawing, jadi Ibu akan kasih ini ke kalian untuk dibagi kelompok. Lalu dalam kertas ini ada pertanyaan, nanti dijawab.
Terus nanti masing-masing kelompok membagikan jawabannya di kertas. Habis itu dikumpulkan di meja ibu di depannya. Ya, bagus ya. Pintar. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini semoga bisa menyenangkan dan bisa kalian mengerti. Jadi ulangi sekali lagi, teks berita itu merupakan teks yang berisi tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, di radio, di televisi maupun diunggah melalui situs. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini pun kalian tetap bisa semangat belajar untuk hari esok. Dan terima kasih juga buat Ani sama Yute sudah aktif pelajaran hari ini. Kita beri tepuk tangan dong. Ya, Ibu tutup. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Siang.